Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan PSO Kemaunang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur penting pada Microsoft Word dan Microsoft Excel. Yang pertama, Microsoft Word. Microsoft Word adalah software untuk mengolah huruf atau kata yang biasa digunakan untuk membuat laporan. Oke, kita masuk ke fitur yang pertama, yaitu clipboard. Di sini terdapat tiga fitur. Yang pertama, paste, berfungsi untuk menempel hasil copy atau cut. Yang kedua, cut, berfungsi untuk memotong teks atau objek yang dipilih. Yang ketiga, copy, berfungsi untuk menyalin teks atau objek yang dipilih. Yang kedua, ada font. Font di sini digunakan untuk mengatur huruf dimulai dari jenis huruf, ukuran huruf, dan lainnya sebagian. Yang pertama ada font itu sendiri untuk mengganti gaya huruf dokumen. Yang selanjutnya adalah untuk mengganti ukuran huruf pada dokumen. Terus di sini juga terdapat fitur bold, di mana fitur ini untuk menebalkan teks. Yang berikutnya adalah italic. Italic ini berfungsi untuk membuat teks miring atau memiringkan teks. Yang terakhir di situ ada underline. Underline di sini digunakan untuk memberikan garis bawah pada teks. Oke, lanjut ke berikutnya ada paragraf. Paragraf digunakan untuk mengatur paragraf dimulai dari mengatur teks, mengatur jarak antar setiap baris, dan lain sebagainya. Yang pertama di sini adalah like left untuk membuat dokumen rata kiri. Yang kedua di sini center untuk membuat dokumen rata tengah. Terus yang ketiga di sini adalah like right. Di sini membuat dokumen rata kanan. Dan yang terakhir membuat dokumen rata kiri kanan. Yang di kanannya juga di sini terdapat editing. Terdapat tiga fitur di sini. Yang pertama find. Find di sini berfungsi untuk menemukan sebuah kata dalam dokumen. Yang kedua replace. Replace di sini berfungsi untuk menemukan dan mengganti sebuah kata dalam dokumen. Yang tiga select. Select ini berfungsi untuk memilih suatu kata pada suatu dokumen. Kita berlanjut ke berikutnya, yaitu tab insert. Tab insert yang pertama adalah page. Page biasa digunakan untuk mengedit halaman pada lembar kerja. Terdapat tiga fitur di sini. Yang pertama cover page. Cover page ini berfungsi untuk memberikan sampul pada halaman. Yang kedua blank page. Blank page ini berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong dengan format dan desain standar. Yang ketiga adalah page break, untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman berikutnya. Yang berikutnya di sini ada tables. Table di sini digunakan untuk membuat table. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ada picture. Picture di sini sendiri digunakan untuk memasukkan untuk menyisipkan objek gambar atau menyisipkan objek gambar dari komputer. Yang berikutnya adalah shapes. Shapes di sini untuk menyisipkan objek shape atau berbagai jenis bentuk pada dokumen. Terdapat beberapa objek shapes di sini, bisa dipilih sendiri. Yang berikutnya adalah header dan footer. Di sini header dan footer berfungsi untuk membuat teks pada bagian atas atau bagian bawah pada lembar kerja. Biasa digunakan untuk membuat halaman. Yang terakhir adalah teks. Di sini terdapat beberapa fitur, tapi yang paling sering digunakan adalah drop cap. Nah, drop cap sendiri adalah untuk menambahkan huruf dengan ukuran besar pada awal paragraf. Biasanya membuat majalah. Yang terakhir adalah simbol. Simbol di sini untuk menyisipkan simbol-simbol berikut. Kita berlanjut kepada tab layout. Di sini terdapat page setup. Di situ ada margins, orientasi, size, dan kolom. Di sini dia berfungsi untuk mengatur marginsnya, orientasinya, dan ukurannya. Selanjutnya di situ ada paragraf. Paragraf sendiri di sini berfungsi untuk mengatur jarak spasi. Bisa lihat di sini sendiri. Untuk yang terakhir di situ ada view. Di view sendiri fitur yang paling sering digunakan adalah read mode.
yaitu mode membaca. Oke, sekian untuk Microsoft Word. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Saya akan menjelaskan beberapa fitur penting di Microsoft Excel. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu Microsoft Excel. Microsoft Excel atau sering disebut dengan Excel merupakan program untuk mengolah angka atau data secara otomatis yang meliputi perhitungan dasar matematika, penggunaan fungsi-fungsi tertentu, penggunaan data, pembuatan grafik, dan manajemen data. Oke, kita akan masuk ke tab Home yang pertama. Di situ ada clipboard. Clipboard ini isinya sama saja dengan Microsoft Word tadi. Begitupun dengan yang dengan yang font. Isinya sama saja dengan Word, fungsinya juga sama semuanya. Berikutnya kita ke alignment. Alignment juga memiliki fungsi yang sama, tapi ada tambahan dua fitur. Yang pertama, wrap text. Wrap text di sini berfungsi untuk memotong kata atau kalimat yang terlalu panjang, kemudian menyesuaikan ukuran kata tersebut dengan lebar sel. Saya akan contohkan di sini. Nah, di sini kan kalimatnya terlalu panjang, jadi saya pilih ini. Jadinya dia menyesuaikan selnya. Yang berikutnya ada merge and center. Merge and center ini adalah berfungsi untuk menyatukan beberapa sel. Saya akan contohkan di sini yang di atas. Nah, ketiga sel ini menjadikan satu. Oke. Untuk selanjutnya adalah number. Number yang pertama di sini adalah general. General merupakan tombol pengaturan secara umum. Terdapat banyak pilihan di sana. Yang kedua, currency atau format mata uang. Yang ketiga, persen atau format persen. Yang keempat, koma atau pemberian tanda koma pada data. Yang kelima, discrete decimal atau mengurangi angka desimal. Yang keenam, increase decimal untuk menambahkan angka desimal. Yang berikutnya adalah styles. Submenu style terdiri dari beberapa ikon di bawah ini. Yang pertama, conditional formatting, yaitu pembuatan format yang sesuai dengan keinginan. Yang kedua, format as table, yaitu pembuatan tabel dengan format yang disediakan. Yang ketiga, cell style, yaitu pembuatan penampilan sel. Yang selanjutnya adalah cell. Cell terdiri dari beberapa ikon, yaitu yang pertama insert. Insert berfungsi untuk menyisipkan sel. Yang kedua adalah delete. Delete di sini berguna untuk menghapus sel. Yang ketiga, format. Format di sini berfungsi untuk pengaturan penampilan sel. Yang terakhir di sini adalah editing. Editing di sini semua mirip-mirip saja, cuma ada penambahan di sini auto zoom. Nah, auto zoom di sini adalah berfungsi untuk membuat rumus. Inilah beberapa rumusnya. Saya akan menjelaskan beberapa rumusnya. Yang pertama, zoom. Zoom di sini digunakan untuk menjumlahkan angka. Yang kedua, max. Max di sini untuk mencari nilai tertinggi, sedangkan min mencari nilai terendah. Sedangkan ada juga di situ average. Average adalah berfungsi untuk mencari nilai rata-rata. Oke, kita berlanjut ke berikutnya, itu tab insert. Yang pertama di situ ada table. Di sini sama saja berfungsi untuk memuat table, tapi ada beberapa pilihan tambahan, yaitu pivot table, yaitu untuk membuat tabel rekapitulasi dengan bentuk yang ditentukan sendiri. Yang kedua di situ ada illustration. Nah, di illustration ini isinya sama saja dengan Microsoft Word tadi. Selanjutnya di situ ada chart. Nah, chart ini digunakan untuk membuat grafik dengan berbagai model. Jadi kalau kita ingin membuat grafik, kita harus memilih di sini. Untuk selanjutnya seperti teks yang isinya ada word art, itu semua fungsinya sama saja dengan yang Word tadi. Yang di sini ada header, footer, word art, dan lain-lain. Oke, berlanjut ke page layout. Yang pertama di sini ada tema, themes. Digunakan untuk mengatur pewarnaan, tata letak, dan efek huruf. Ada 3 menu di situ, bisa dipilih sendiri. Yang kedua adalah page setup. Ini fungsinya mirip-mirip saja dengan Word, cuma di sini ada penambahan, yaitu background. Background ini berfungsi untuk menambahkan background pada dokumen. Yang selanjutnya ada cells to fit. Ini digunakan untuk mengatur lebar, tinggi, serta skala kolom atau baris secara otomatis. Selanjutnya ada shade option. Digunakan untuk memunculkan garis bantu serta heading dari suatu data. Berikutnya ada arrange. Digunakan untuk mengatur tata letak gambar. Oke, berikutnya adalah tab formula. Di sini tab formula digunakan untuk memasukkan rumus, yaitu fungsi logika, fungsi teks, format keuangan,
tanggal dan waktu. Jadi kita kalau mau mengatur semua itu dari sini semuanya. Yang selanjutnya adalah tab data. Tab data digunakan untuk memasukkan data eksternal atau mereverse data. Pada bagian sort dan filter digunakan untuk mengurutkan data dan menyaring data. Jadi kita kalau mau menyaring data semuanya harus di sini. Selanjutnya ada review. Tab review digunakan untuk mengeja kesalahan pada tata bahasa, pemberian komentar serta untuk keamanan. Jadi kita untuk mencari kesalahan bahasa kita pilih di sini. Selanjutnya ada view. Tab view. Tab view sendiri digunakan untuk melihat tampilan lembar kerja, mengatur tampilan lembar kerja pada layar motor serta mengatur jendela lembar kerja. Jadi tab view ini untuk mengatur tampilan lembar kerja. Kita kalau mau mengatur tampilan lembar kerja harus di sini. Semuanya ada di sini. Oke, itulah beberapa fitur penting pada Microsoft Excel. Oke, itu sekian dari saya tentang fitur-fitur penting pada Excel. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.